Nah, Dang, cahayanya bagus nih, Dang. Udah dapat, Dang. Framingnya udah tepat nih. Ih, masih ngomong lagi. Iya. Yang ngambil gambar ini, suara lu masuk. Oh, lagi ngambil ya? Iya, dari tadi ngambil, suara lu masuk gitu. Kira belum rekor. Goyang tuh kan jadi goyang Dang, dia. dapat, Dang. Mana? Dapat, Mas? Dapat sampah, Mas. Mancing sendal. Sampah. Sendal ya? Iya nih. Mancing sendal apa mancing ikan? Mancing sendal ini nih. Gua kemana? Bawah. Jangan, nggak boleh buang sampah ke danau. Ya. Ntar ada tempatnya di sini. Ya. Yuk, tempat sana ya. Pak, maaf ya Pak, saya nggak tahu kalau nggak boleh buang sampah di situ. Iya. Lagian di pinggir-pinggir danaunya juga banyak banget sampahnya. Tadi saya mancing di situ, malah dapetnya sampah. Oh. Emang nggak ada petugas kebersihannya ya Pak? Setahu saya sih ada petugasnya. Cuman mereka kalau kesini itu ngontrolnya nggak setiap saat. Dan mereka itu cuma ngelihat di sini ada yang mancing nggak. Karena kalau ada yang mancing, diusir sama mereka karena memang nggak boleh di sini mancing. Nggak boleh Pak? Iya. Saya baru tahu Kang boleh mancing di sini. Tapi karena mereka itu bukan tugas kebersihan, hanya keamanan, jadi ya sampahnya dibiarin aja sama mereka. Saya nggak tahu Pak nggak boleh mancing di sini. Saya bisa kena karma dong. Ya memang bisa jadi sih, cuman kan dengan kejadian kamu tadi itu membuktikan bahwa ternyata orang di sekitar sini itu masih banyak yang kurang peduli. Mereka masih buang sampahnya ke kali. Sampah lagi, sampah berserakan. Tahukah wahai saudara, sampah ada tempatnya. Terus terbawa arus sampai ke dalam sini gitu ya. Nah itu kan bisa bikin ikan-ikan yang pada mati. Tapi gimana sih Pak cara ngatasinnya? Kalau kita ngomong ke warga, nanti malah bisa kita yang kena marah. Tuh. Bukan mereka yang marah, saya marah nih, kepedesan. Minum dulu Pak, minum dulu. Itu tergantung dari bagaimana cara kita menyampaikannya. Kita juga harus ngomong ke Pak RT, ke Pak RW, dan tokoh-tokoh di sini untuk mengingatkan kepada warga, ayo jangan sampai pada buang sampai ke kali, gitu ya. Nah, mereka harus bisa dikasih tahu dan mau membuang sampah dengan cara yang benar, jangan sembarangan lagi.
Oh, kalau kena musibah kan mereka juga yang rugi. Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Kamis siang mengakibatkan underpass Dukuh Atas Menteng Jakarta Pusat terendam banjir. Petugas pun terpaksa menutup jalan tersebut dan menghimbau pengendara untuk mencari alternatif lain. Permukiman warga di Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat hingga Jumat dini hari masih terendam. Selain kawasan Kebon Pala, kawasan permukiman di daerah Cina juga terendam banjir sejak pagi tadi. Oh iya Pak, Bapak banyak tahu ya. Bapak kerjanya apa sih Pak? Ya memang gini-gini nih saya sebagai konsultan. Jadi konsultan penanganan sampah. Ya jadi saya dan teman-teman itu sering mengedukasi, mensosialisasi ke masyarakat, ke pelajar, ke mahasiswa, bahkan karyawan untuk bagaimana cara mengelola sampah yang baik itu seperti apa sih. Nah sudah mulai banyak yang sadar, tetapi justru jauh lebih banyak yang belum sadar gitu kan. Nah ini justru menurut saya, jangan lagi saya, tapi tugas yang muda-muda nih seperti kamu. Saya sebagai mahasiswa bisa melakukan apa sih Pak? Mumpung kamu masih kuliah, masih muda, kan bisa mengajak teman-temannya nih sama-sama untuk belajar bagaimana cara mengelola sampah yang baik itu seperti apa sih. Dan mau melakukan secara individu maupun kelompok, sehingga nanti lingkungan kita akan bisa lebih baik lagi. Maaf Pak, Ya? saya tadi ikut dengar pembicaraan Bapak. Oke. Kayaknya menarik banget. Oh. Saya boleh ikutan ngobrol nggak Pak? Ya boleh. Silakan. Silakan. Mbak dari mana boleh tahu? Saya mahasiswa rantauan, saya dari Flores NTT. Wow, keren. Boleh tahu kenapa sih kok kamu ikut tertarik dengan obrolan saya sama Mas Mahen? Saya kebetulan suka sekali dengan isu-isu sosial lingkungan kayak gitu, dan juga masalah-masalah sampah. Oke. Saya juga sering lihat berita ataupun yang saya saksikan sendiri, banyak sekali masyarakat yang membuang sampah di sungai, dan nanti akan menimbulkan bencana seperti banjir gitu. Betul. Dan nanti yang disalahkan itu sepertinya pemerintah, padahal kan warganya sendiri yang membuang sampah di sungai. Iya benar. Kalau kalian Mas Mahen dan Mbak Amel ya, Iya. pengen tahu lebih jauh gimana sih cara mengelola sampah yang lebih baik, saya bisa sharing, saya bisa jelasin lebih jauh lagi. Kira-kira ada waktu nggak nih? Gimana Mas? Ada sih Pak Ada waktunya. sih Pak hari ini. Hah? Serius? Iya serius. Butuh 3 hari 3 malam loh. Waduh, Beneran? ini apa di sini? Bercanda. Di mana nih? Kok tiba-tiba gue di sini? Ada banner tuh. Banner. Nih lagi ngapain nih Mas? Lagi nyuci karena banyak yang kotor kan. Dapat bahan-bahan kayak gini dari mana? Dari macam-macam acara-acara banyak kan pada bikin acara. Kalau bikin acara pasti pakai banner. Ini sekarang kampanye nih banyak nih. Oh iya. Banyak banget. Sakece aki para pelean bener pasang neng mandiman nikatan cenah memperkenalkan. Abis kampanye, banner tuh banyak. Nah ini emang kita lagi nyusun sama teman. Ayo kita kapan yuk kita ambil gimana caranya? Apakah ngambil langsung? Apakah berkoneksi sama PPSU misalnya, atau partainya itu sendiri kali mungkin dia ambil, ya kita mesti kita olah tuh, kalau enggak itu bakal jadi sampah dan waduh nggak tahu deh. Itu gila loh, bayangin aja kalau ada 9 ribuan kan caleg. Iya 9 ribuan caleg, masing-masing caleg ngeprint 500 piece lah. Lalu kali dah. Ada berapa tuh? Emangnya ini ntar mau dibikin apa nih Mas? Nah, ini salah satunya. Ini jadi papan nih. Ini banner semua. Wow. Banyak. Ini itu banner semua tuh. Tebal sekali ya. Ada tulisannya 60 lapis. Iya, ada. Nih. Pada lu gila gitu kan. Ini kan banner nih itu. Ini banner nih. Tuh segini tebal ini banner semua, nggak ada kayunya.
Atau bikin gini aja Mas, bikin orderan buat orang-orang caleg itu yang udah nyalek gitu ya. Iya betul tuh. Ini mau jadiin kursi nggak banner lo gitu. Itu masih ada fotonya di situ. Kalau gitu. nggak dapat kursi di sana, nah bannernya kesini, gua bikinin kursinya. Kursi DPR gagal, DPR gagal. Gua punya kursi di rumah kan. Daripada dia gila. Habis nggak jadi. Iya. Tapi minimal masih masuk tuh itunya, jargonnya masih masuk. Iya. Bangku kan, dapat bangku. Dapat bangku. Kalau nggak dapat bangku di sana, kita bikinin. Bikinin. Ntar di ininya pas fotonya dia tuh. Kita sarankan kering dan rapi gitu, udah di packing rapi dalam kantong, pakai keranjang. Setiap sampai mereka kumpulkan akan nanti diganti dengan uang yang masuk ke e-wallet. Kita punya harga yang spesial untuk kemasan-kemasan bekas pakai. Tanggung jawab produsen terhadap kemasannya. Jadi kita selain membantu produsen dalam menarik balik kemasan-kemasan plastiknya, tapi juga membantu program pemerintah dalam pelaksanaan Permentu. 72% masyarakat Indonesia belum sadar dengan sampah yang mereka hasilkan, belum peduli gitu. Mereka itu mengurusi, merawat mereka-mereka yang tertolak. Kamu tahu dong rasanya kalau cintamu ditolak oleh seseorang. Nah, tapi di sini yang ditolak itu bukan manusia loh, tetapi sampah. Bungkus mie instan itu dari tahun 2000 sampai 2018, ternyata bungkusnya itu masih ada. Mereka semakin tertantang mengolah plastik ini menjadi paving dan hollow block. Si putih, si saset, si label, si bening, si licin, si bungkus, si kresek. Dirawatnya itu dimandiin, dipotong-potong, dihancurin, dipres, kemudian dicetak menjadi ini. Wow! Sampah itu duit loh. Saya baru, sampah duit gitu, baru melek gitu, terus akhirnya ya oke lah saya terjun. Kebetulan juga peduli sama lingkungan sih sebenarnya, sama sampah-sampah gitu, karena kan kalau sampah di rumah kita juga nggak diambil seperti yang tadi saya bilang 2 hari 3 hari itu kan udah bau. Semua sampahnya dari warga kita ambil, kita memilah sampah juga, kita mengolah sampah itu juga. Jadi kalau sampah organik kita jadikan kompos. Ya kita jadikan pupuk ya Pak, kompos. Yang kalau anorganiknya kita pilah-pilah sesuai jenisnya, kemudian kita jual Pak. Yang produksi barang hanya mikirinnya profit, nggak mau ngembaliin sampahnya, nggak mau ngolah sampahnya, dunia kita akan hancur karena kita akan produksi terus gitu kan. Sebagai desainer yang kerjaannya bikin kemasan, karena di rumah udah mulai milah sampah, ngurangin sampah, terus kita mulai ngeliat kan sampah yang kita hasilkan apa yang kita pilah. Kok kotak susu, saset-saset, dan itu sebenarnya kemasan-kemasan yang kita bikin gitu di kantor gitu, yang kita bikin ya, project-project kita gitu. Jadi kan mulai menyadari bahwa kayaknya hidup nggak bisa pekerjaannya gitu aja gitu, yang mengikuti arus aja. Kayaknya kita sebagai desainer kita juga harus punya social responsibility yang kita bisa mengubah mereka untuk berubah gitu kan dari segi material. Ya, ini pembalut atau menspet ya. Ya Pak Yon, jangan dipakai ya Pak. Nah, jadi salah satu sampah terbesar di Indonesia juga selain Pampers,
pembalut juga. Karena pembalut ini kan sekali pakai kalau yang memang dijual di toko-toko ya. Kita berpikir gimana caranya supaya mengurangi sampah pembalut itu dengan cara ya kita buat pembalut kain nih. Sama kayak lilin ini juga bahan dasarnya kita pakai beeswax. Nah ini dari beeswax lebah madu. Parahnya semakin dekat gitu ya. 20 tahun lagi akan tenggelam, beritanya di mana-mana. Pengen ngedukasi keluarga juga gitu kan. Ya udah kita sounding ke keluarga, ngomong ke anak. Kamu tahu nggak, kita masukin ke cerita malam 20 tahun lagi nih, Indonesia katanya akan tenggelam. Kenapa? Karena air lautnya naik, tanahnya kita turun terus. Kenapa tanahnya turun terus? Karena kamu ngambil airnya banyak. Nah, namanya anak kecil kalau buka keran kan lama. Mandi lama-lama gitu kan. Jadi maksud saya ya supaya mereka bisa mengurangi penggunaan air juga. Supaya mindsetnya mikir gitu. Yang ada dia malah nangis gitu. Yang anak saya umur 7 tahun nangis, dia bilang, "Mama, di kelas 1 SD saya kan umur 7 ditambah 20 sama dengan 27. Berarti nanti umur 27 tahun saya tenggelam." Terus dia nangis. Saya kaget gitu loh. Kok saya malah nakutin dia gitu. Tapi kok saya jadi sedih juga mikirin dia nasibnya tenggelam. Umur 27 mungkin saat dia masih mau kerja. Tapi yang kecil malah ngomongnya gini. Dia umur 3,5 tahun. Dia anaknya emang cuek banget. Dia lagi bener-bener tirai. Dia bilang, "Ya perbaikin aja." Sesimpel itu gitu. Terus kayak saya pada saat itu saya merasa ditampar gitu loh. Kayak wake up gitu. Perbaikin aja gitu. Kayak mungkin anak 3,5 tahun mungkin masih pure ya. Kayak segala sesuatu masalah pasti bisa diperbaikin gitu. Sedangkan kita orang dewasa kan kayak terlalu banyak kerumitan gitu. Jadi ya udah kita mikir kayak anak kecil aja, kita perbaikin aja setiap harinya. Saya udah cerita tuh panjang dan lebar. Asik nggak? Asik sih, Pak. Wah, bener ya? Iya, benar. Sebenarnya sampah itu bisa dikelola dengan lebih baik lagi, betul ya? Betul. Ada satu hal yang menarik di sini. Kamu tahu nggak? Piring, gelas, sedotan, ini bukan plastik. Masa sih, Pak? Nah, kayak plastik. Bukan yang itu, bukan yang itu. Yang ini sama ini sedotan ini sama wadah ini. Dua. Oh iya, itu Pak. bukan plastik. Terus terbuat dari apa? Yang sedotan itu dari jagung. Jagung. Termasuk gelasnya pun dari jagung. Tapi lebih tepatnya namanya asam polilaktat tuh. Asam polilaktat tuh jagung mayoritasnya. Nah, yang piring sama wadah ini itu dari limbah tebu. Wah. Nah, ini produksi dalam negeri. Kalian baru tahu kan? Iya, baru tahu. Nah, inilah salah satu upaya mengurangi sampah, khususnya sampah plastik. Dan ini juga dipakainya bukan sekali pakai langsung dibuang, enggak. Misalnya nih, kita pakai ini. Karena ini masih bersih kan, tinggal kita habisin minumannya, kita cuci bersih, bisa pakai lagi. Termasuk sedotannya juga begitu. Sepakat? Sepakat. Isi ya Pak, udah mau tutup ya Pak. Maaf ya. Ini udah semua kan ya? Udah semua kan ya? Udah ini dulu ya. Kasih ya. Loh. Sebuah teori yang diciptakan oleh ilmuwan terkenal, Bapak Albert Einstein, adalah teori relativitas. Apa hubungannya teori ini dengan sampah? Undang-undang pengelolaan sampah tidak terasa telah berjalan selama lebih dari 15 tahun. Sementara Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 telah mencapai masa akhir pencapaian targetnya di tahun 2025 mendatang. Apa yang telah kita perbuat? Jangan-jangan kita jalan di tempat. Kecepatan laju pertumbuhan penduduk, lajunya seperti kereta di bawah sana, tidak bisa dibendung. Arus migrasi dari desa ke kota juga tidak bisa dicegah. Perubahan budaya semakin terasa.
Yang tertinggal hanyalah pola pikir kita terhadap cara mengelola sampah. Buktinya, kita masih merasa senang dan tenang, padahal sampah bercampur aduk menumpuk di depan mata kita. So, kami mengajak pada seluruh pihak yang berkepentingan, terutama para pejabat di dinas lingkungan hidup kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Getarkan hati, ayunkan tangan, langkahkan kakimu, lakukan perbaikan dalam pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. Jika butuh inovasi dan teknologi, SDM kita sudah mumpuni kok. Bahkan para perguruan tinggi siap mensupport dengan riset-risetnya. Kuncinya adalah bagaimana kita semua mengelola sampah di sumbernya sejak sekarang. Karena hanya itulah kunci pintu pembuka keberhasilan seperti yang telah dilakukan di negara-negara maju. Mari kita jaga bumi kita, selamatkan masa depan generasi bangsa. Salam hijau lestari. Air sungai penuh keruh, sampah berlimpah ruah.